Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 14 ayat 17 sampai 22. Air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya, sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, sehingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, namun tiada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu, janganlah kiranya menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah upah dari setiap perbuatan. Banyak orang berkata demikian. Mengapa orang-orang jahat lebih kaya dan kesannya lebih berkelimpahan daripada orang-orang baik? Mengapa mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang berjuang dengan jujur? Ingatlah, orang-orang jahat berkuasa dan berbahagia hanya di dunia saja. Sedangkan orang-orang jujur dan baik, mereka akan berbahagia di surga kelak. Setiap perbuatan pasti ada upahnya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan tentang lalang di antara gandum. Allah menciptakan manusia semua baik adanya. Artinya, Allah menaburkan dan menanamkan benih yang baik pada manusia. Namun di dalam diri manusia juga ada kehendak bebas. Kehendak bebas untuk mengikuti dorongan roh atau mengikuti dorongan daging. Lingkungan juga turut mempengaruhi. Pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman menunjukkan bahwa setiap perbuatan pasti ada upahnya. Yang mengikuti dorongan roh, yakni mereka yang senantiasa mengembangkan dan melaksanakan keinginan baik, mereka akan dikumpulkan layaknya gandum yang masuk ke dalam lumbung, yakni kerajaan surga. Sedangkan mereka yang tidak pernah mengembangkan serta melaksanakan keinginan baik dan lebih condong mengikuti dorongan daging akan dikumpulkan seperti lalang. Karena lalang tidak berguna, maka akan dibakar, yakni dalam api neraka. Saudara-saudariku terkasih, Allah menciptakan semua alam semesta, termasuk manusia, semua baik adanya. Namun dunia dengan segala kesenangan dan kenikmatannya bisa membelokkan hati manusia yang baik. Manusia bisa berubah karena lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah sebagai pengikut Kristus
kita menciptakan lingkungan yang sehat menurut iman. Misalnya, dengan membiasakan keluarga kita berdoa bersama, pergi ke gereja bersama-sama, membaca firman bersama-sama, berpartisipasi dalam kegiatan gereja, menjaga pergaulan kita, dan lain-lain. Kita juga berinisiatif untuk mengembangkan benih baik yang telah Allah taburkan. Rajinlah menerima sakramen pertobatan agar kuasa Roh bekerja dengan kuat dan disempurnakan dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian, kita lebih kuat untuk mengembangkan dan melaksanakan benih baik dalam hati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.